Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Anggila Tifa Pramudita. Saya Rusdi Waiti Farsa. Saya Basarudin. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pengertian manajemen supply chain, value chain, pengembangan CCM, dan implementasi CCM. Pengertian supply chain management. Supply chain management atau manajemen rantai pasokan adalah rangkaian kegiatan yang diperlukan untuk merencanakan, mengendalikan, dan menjalankan arus produk yang meliputi proses perolehan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi produk ke konsumen akhir dengan cara yang paling efisien dan hemat biaya. Tujuan dari penggunaan supply chain management adalah untuk mengkoordinasi kegiatan dalam rantai pasokan dan menyelaraskan permintaan konsumen dengan pemasok yang ada. Ada beberapa fungsi supply chain management. 1. Fungsi SCM ini adalah berhubungan dengan berbagai macam biaya-biaya fisik berupa biaya material, biaya penyimpanan, biaya khusus produksi, biaya untuk transportasi, dan lain sebagainya. 2. Sebagai mediasi pasar dan memastikan jika telah disuplai oleh supply chain. 3. Fungsi terakhir adalah berhubungan dengan biaya survei pasar, perencanaan produk, dan berbagai macam biaya yang bisa muncul akibat tidak terpenuhi aspirasi konsumen oleh produk yang mana disediakan oleh supply chain. Tahapan supply chain management. 1. Customer. Pada tahapan ini, customer atau konsumen mengajukan pesanan suatu produk yang ditawarkan oleh pihak produsen. 2. Planning. Setelah pemesan diterima produsen, tim atau departemen perencanaan akan membuat perencanaan mengenai produksi produk yang diminta. 3. Purchasing. Pada tahap ini, departemen pembelian akan menghubungi pemasok untuk melakukan pembelian bahan baku dan bahan pendukung. 4. Inventory. Setelah pesanan bahan baku datang, selanjutnya bahan baku tersebut akan dikirimkan ke pabrik untuk dilakukan pemeriksaan kualitas. Apabila kualitas bahan baku memenuhi standar, bahan baku tersebut akan disimpan di gudang. Tahapan ini disebut inventory. 5. Produksi. Ketika bahan baku diperiksa dan disimpan, bahan baku akan diproses bersama bahan pendukung menjadi bahan jadi yang dipesan oleh konsumen. Setelah selesai diproduksi, bahan baku dan bahan pendukung yang telah menjadi bahan jadi akan kembali disimpan di gudang yang nantinya akan dikirim kepada konsumen. 6. Pengiriman. Tahap ini merupakan tahapan terakhir dari manajemen rantai pasok. Pada tahap ini, produksi yang disimpan di gudang akan dikirimkan kepada konsumen sesuai tanggal pengiriman dan jumlah yang diminta. Tujuan pemanfaatan SCM dalam bisnis. Pertama, menjaga kerjasama di rangkaian jaringan perusahaan. Kerjasama merupakan kunci utama keberhasilan sebuah perusahaan. Dengan diterapkannya SCM, diharapkan koordinasi dan kerjasama pada setiap perusahaan akan lebih baik sehingga produksi semakin efektif dan efisien. Kemudian yang kedua adalah menjaga kepuasan pelanggan. SCM yang benar dapat membantu perusahaan menjaga kepuasan pelanggan karena kualitas yang memuaskan dan produk bisa ke tangan pelanggan dengan tepat waktu. Kemudian selanjutnya mencapai efisiensi biaya di seluruh sistem dan tahapan. Dengan penerapan SCM tersebut, perusahaan diharapkan bisa menggunakan dana yang tersedia dengan lebih hemat dan efisien, tanpa terjadi pemborosan atau pembengkakan pengeluaran biaya produksi. Kemudian yang keempat ada memenangkan persaingan pasar. SCM ini juga bertujuan agar perusahaan dapat memenangkan atau mempertahankan persaingan pasar dan dapat dilakukan jika rantai pasokan menyediakan produk yang murah, berkualitas, dan bervariasi. Value chain atau rantai nilai adalah sekumpulan aktivitas bisnis di mana di setiap tahapan atau langkah dalam aktivitas bisnis tersebut menambahkan nilai atau value atau kemanfaatan
terhadap barang dan jasa organisasi yang bersangkutan. Pendekatan value chain menggambarkan cara memandang bisnis sebagai rangkaian aktivis yang mengubah input menjadi output yang dihargai pelanggan. Kemudian ada pengembangan supply chain management. Supply chain management mencakup 3 aliran, yaitu material, informasi, dan sumber daya. Tantangan bagi manajer supply chain adalah mengelola ketiga aliran material, informasi, dan sumber daya dalam lingkungan bisnis dan kerja yang semakin kompleks dengan tingkat kompetisi yang semakin tinggi. Kemudian ada kompetensi logistik. Profesional logistik yang kompeten mampu mendorong peningkatan pendapatan, menciptakan peluang untuk penghematan biaya, dan menyederhanakan kompleksitas jaringan distribusi. Untuk mewujudkan semua ini, mereka harus memiliki dan mendapatkan pengembangan kompetensi logistik yang memadai. 1. Ada desain manajemen distribusi. Keahlian yang dibutuhkan. Yang pertama, mengembangkan spesifikasi sistem manajemen gudang yang sesuai untuk berbagai bisnis. Kemudian bekerja dengan mitra distribusi untuk membangun pusat distribusi dan jaringan. Yang ketiga, mendesain proses bisnis dengan mitra distribusi yang mendukung proses SIOP atau Sales Inventory Operation Planning. Yang keempat, memberikan dukungan analisis yang berorientasi distribusi untuk proyek dan proposal peluang bisnis baru. Yang kedua, ada kepatuhan perdagangan global. Keahlian yang dibutuhkan. Pertama, bekerja dengan tim internal, penyedia logistik pihak ketiga, broker perusahaan pengiriman barang, dan konsultan penasihat perdagangan untuk menghasilkan kepatuhan perdagangan global. Yang kedua, mengoptimalkan jaringan logistik untuk mempengaruhi aliran barang yang terkontrol secara efisien. Memastikan penerapan bea dan tarif masuk dengan benar sesuai negara asal. Yang selanjutnya ada menganalisis dampak persyaratan, keamanan, dan kepatuhan perdagangan peraturan pada pergerakan barang global. Kemudian yang ketiga, pemilihan pemasok dan manajemen pengadaan. Keahlian yang dibutuhkan. Pertama, menunjukkan pemahaman tentang faktor-faktor dan pengaruh utama yang mempengaruhi kegiatan pengadaan. Kedua, memahami dan memanfaatkan proses dan langkah-langkah manajemen pemasok selama proses pengadaan. Kemudian yang keempat, merencanaan kesinambungan rantai pasokan. Meliputi keahlian yang dibutuhkan, menilai resiko kesinambungan pemasok bersama dengan resiko lain dan alternatif mitigasi dalam pengembangan produk, pengadaan material, dan proses manufaktur. Kemudian mengembangkan dan menentukan rencana mitigasi untuk risiko yang tinggi pada komoditas, produk, suku cadang, dan proses pemasok. Selanjutnya, identifikasi peristiwa, produk atau produk bagian berisiko tinggi yang terpengaruh. Kemudian yang kelima, manajemen transportasi. Meliputi keahlian yang dibutuhkan. Di sini ada dua hal, menunjukkan pemahaman tentang faktor-faktor dan pengaruh utama yang mempengaruhi kegiatan sumber transportasi pada tingkat pencapaian yang tinggi. Dua, berinteraksi dengan pelanggan utama atau internal dan eksternal, dan memahami persyaratan mereka yang mempengaruhi aktivitas sumber dan sebagainya. Kemudian yang keenam, manajemen kontak. Manajemen kontak ini meliputi keahlian yang dibutuhkan. A. Menyelesaikan sebagian besar masalah kontraktual dan sepenuhnya memahami persyaratan dan ketentuan perusahaan. B. Mengembangkan kontrak
bernilai tinggi yang kompleks untuk pemasok utama secara nasional dan global. C. Menerapkan dan memantau kontrak berdasarkan wilayah lokal, regional, atau nasional dalam kebijakan etika perusahaan. Yang selanjutnya, implementasi supply chain management atau SCM. Penerapan manajemen rantai pasok perusahaan adalah dengan cara menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan para pemasoknya atau supplier dengan mengacu pada SOP yang ditetapkan perusahaan. Hubungan kerjasama ini dimaksudkan agar harga bahan baku dari supplier relatif terjangkau dengan kualitas dan spesifikasi sesuai yang dibutuhkan perusahaan, yang akan berimbas pada peningkatan kepuasan konsumen dan keunggulan kompetitif. Closing. Demikian pemaparan kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.